طب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah, rasanya tidak pantas kalau kemudian kita lengah sedikit pun dari memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karenanya tetap memuji Allah dan selalu bersyukur kepada Allah, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur yang Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita telah berada di bulan Rajab 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhitungan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun khurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, di mana kita bisa menjadikan momen bulan-bulan yang mulia itu untuk menambah ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan haram yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kita diibaratkan, kita diminta untuk senantiasa menambah amal ya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan yang haram, di bulan yang mulia, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala dan kebaikan kita. Namun sebaliknya, sahabat yang dimuliakan Allah, kita juga harus mengetahui ketika kita itu melakukan kemaksiatan di bulan yang haram, maka itu juga berarti dosa-dosa kita pun juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan dosa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan dan balasan keburukan itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Namun demikian, yang akan kita pilih, yang bisa kita lakukan itu, kita akan melakukan kebaikan sehingga akan menambah pahala di hadapan Allah, atau justru akan melakukan kemaksiatan yang akan mendapatkan dosa di hadapan Allah. Ini yang menjadi pilihan bagi kita. Karena sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki aktivitas kehidupan di dunia ini, maka sejatinya pada saat itu kita diminta ya untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Kita itu diminta untuk melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita di antara perbuatan baik atau di antara perbuatan buruk. Karenanya sahabat yang dimuliakan Allah, manfaatkan momen Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan penjelasan kepada kita untuk menambah amal ya kebajikan di bulan yang mulia. Tidak mengkhususkan kepada amalan-amalan tertentu, tapi kita diminta untuk memanfaatkan setiap kebaikan apa yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah.
tingkatkan kuantitas dan kualitas kita di dalam melaksanakan aktivitas kebaikan di bulan yang baik ini. Kita akan jadikan momentum bulan yang mulia ini, bulan haram, bulan yang baik ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan dan menunjukkan kesungguhan kita di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengetahui beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ya, seperti misalnya ketika ketundukan orang-orang mukmin kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka diminta untuk berhijrah pertama kali ke Habasyah gitu. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menuju satu tempat yang jauh dari tanah kelahiran mereka, dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, dalam rangka untuk mencari keamanan dan mendapatkan perlindungan yang baik dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pergi ke suatu tempat, pergi ke satu wilayah, ada seorang pemimpin yang adil, sekalipun mungkin pada saat itu agamanya itu berbeda. Mereka orang-orang mukmin mau dan rela untuk berhijrah ke tanah Habasyah ya, dalam rangka untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa sahabat yang dimuliakan Allah, kepatuhan, ketundukan kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu akan memberikan dampak kebaikan bagi kita. Kita tahu pada waktu itu kaum mukmin itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diminta untuk menjadi mas'ul, menjadi pemimpin di antara orang-orang mukmin yang diutus oleh Allah yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah gitu. Dan ketika kemudian di antara utusan orang-orang Quraisy yang waktu itu pimpin ya, orang-orang Quraisy waktu itu mengutus Amr bin As ya. Waktu itu Amr bin As belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka, Amr bin As menuntut kepada Raja Habasyah untuk memberikan orang-orang mukmin, mengembalikan mereka kepada tanah kelahiran mereka di Mekah, dengan alasan bahwa mereka telah menjadikan ada sesembahan baru di samping sesembahan nenek moyang mereka. Mereka telah membuat ajaran baru di samping ajaran yang telah ada di tanah Mekah waktu itu. Maka kemudian Raja Habasyah meminta alasan ya, meminta hujjah kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa kemudian yang menyebabkan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh seseorang yang mengaku nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dengan lisan yang fasih membacakan ayat Al-Qur'an, digambarkan tentang Al-Qur'an yang menceritakan tentang kerasulan Isa, kesucian ibunda Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Maka Raja Habasyah yang memang beragama Nasrani waktu itu kemudian menyimak dengan sebaik-baiknya dari lafal Al-Quran yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan seketika meneteslah air mata Raja Habasyah. Dia mengatakan bahwa sungguh apa yang disampaikan benar seperti apa yang telah dijelaskan di dalam kitab Injil. Dan benarlah yang dikatakan bahwa Isa itu adalah Rasul utusan Allah yang mengajak manusia kepada tauhid dan kemudian menjadikan ajarannya itu dalam rangka untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka pada saat itulah Raja Habasyah kemudian mengatakan, mereka orang-orang mukmin ini berada di dalam perlindunganku, mereka berada di dalam kekuasaanku. Maka engkau Amr bin As segera kembali dan engkau tidak boleh menyakiti mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah, inilah ketika ketaatan kita berikan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika dalam keadaan yang bagi kita mungkin terasa sempit, Allah akan memberikan jalan keluar. Namun
akan menjadi lain ceritanya kalau kita itu menjadi orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita sementara kita tidak pernah betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjadi taat dan patuh kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, sungguh kesempatan yang luar biasa ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berada di momen bulan Rajab 1442 Hijriah. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menambah amal kebaikan agar Allah meningkatkan dan menjadikan pahala balasan bagi kita, pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.